menggunakan taktik jenius, membuka celah kecil di barisan Persia, lalu menyerang jantung pasukan musuh. Darius kabur, pasukannya bubar, dan kekaisaran Persia yang raksasa runtuh di hadapan seorang raja berusia 25 tahun. Alexander masuk ke kota-kota megah Persia, Susa, Babilonia, Persepolis. Di Persepolis, pusat kemegahan Persia, dia membiarkan pasukannya merayakan kemenangan. Konon, dalam pesta mabuk besar, istana Persepolis dibakar. Entah itu kecelakaan atau pesan politik, sampai sekarang masih jadi bahan perdebatan. Bagi Alexander, menaklukkan Persia belum cukup. Dia terus bergerak ke timur, melewati pegunungan, gurun, dan sungai. Mesir jatuh ke tangannya tanpa perlawanan. Di sana, dia mendirikan kota Alexandria yang kelak jadi pusat ilmu pengetahuan dunia kuno. Dari Mesir, dia menyeberang Asia Tengah, menaklukkan Baktria, Afghanistan modern, dan terus ke India. Di sana dia menghadapi perlawanan sengit dari Raja Porus di sungai Hidaspes. Meski medan berat dan hujan deras, Alexander kembali menang. Kagum pada keberanian Porus, Alexander bahkan mengangkatnya kembali sebagai raja di bawah kekuasaannya. Tapi ambisi Alexander mulai menimbulkan kelelahan. Pasukannya sudah bertahun-tahun berperang, jauh dari rumah. Saat Alexander ingin terus maju ke timur, menuju lautan tak dikenal, tentaranya menolak. Di sungai Hypasis, India, mereka berhenti. Alexander meski marah, akhirnya setuju untuk pulang. Dalam perjalanan kembali ke Babilonia, Alexander mulai sakit. Ada yang bilang dia terkena malaria atau demam tifus. Ada juga teori konspirasi bahwa dia diracun oleh jenderalnya sendiri. Selama beberapa hari, tubuhnya melemah. Dan pada tahun 323 sebelum Masehi, di usia 32 tahun Alexander meninggal dunia. Dia tidak meninggalkan pewaris yang jelas. Kekaisaran raksasa yang dia bangun dalam satu dekade langsung retak. Para jenderalnya yang dikenal sebagai Diadochi saling berebut wilayah. Dalam beberapa tahun, kekaisaran Alexander pecah menjadi beberapa kerajaan. Meski kerajaannya hancur, warisan Alexander tetap hidup. Di setiap kota yang dia dirikan, budaya Yunani bercampur dengan budaya lokal. Periode ini dikenal sebagai zaman Helenistik, masa penyebaran ilmu pengetahuan, seni dan filsafat Yunani ke seluruh dunia. Bahasa Yunani jadi bahasa internasional, menghubungkan Eropa, Asia, dan Afrika. Alexander juga meninggalkan pelajaran tentang kekuasaan. Ambisi bisa membawa seseorang ke puncak dunia, tapi juga bisa membakar dirinya sendiri. Dalam waktu singkat, dia mengubah sejarah, membuktikan bahwa umur muda bukan penghalang untuk jadi legenda. Dari pangeran kecil Makedonia, Alexander tumbuh jadi raja, penakluk, dan simbol ambisi manusia. Dia menaklukkan dunia sebelum banyak orang sempat memahami dunia itu sendiri. Tapi dia juga membuktikan, bahkan penakluk terbesar pun tidak bisa menaklukkan waktu.